Setelah berbagai ultimatum dan tekanan karena performa buruknya di pertengahan musim 2024, Red Bull akhirnya memutuskan untuk mempertahankan Sergio Perez di sisa musim ini. Pembalap Meksiko itu menerima banyak tekanan dan spekulasi jika ia akan diganti pada jeda musim panas karena penampilannya yang inkonsisten sejak GP Imola. Perez yang sejatinya sudah tanda tangan perpanjangan kontrak harus kembali bergelut dengan masa depan yang tak menentu karena performa yang buruk. Terhitung sejak GP Imola, Perez tidak bisa finish di atas posisi ke-7 dan total dia cuma meraih 28 poin tambahan sampai GP Belgia. Bandingkan dengan Max Verstappen yang bisa raup 141 poin dan mampu bertengger di puncak klasemen. Hasil yang tentu berada di bawah standar Red Bull dan menyebabkan posisi tim di klasemen konstruktor menjadi tidak aman dengan duo McLaren yang menggila, di mana saat ini gap keduanya terpisah 42 poin saja. Kualifikasi masih jadi titik lemah terbesar bagi Perez, mengingat banyaknya ia lakukan kesalahan seperti insiden di GP Inggris dan Hungaria yang membuat tim merugi dari aspek finansial untuk biaya reparasi mobil. Tidak heran jika banyak spekulasi muncul ke permukaan soal kepastian masa depan Perez, mengingat Red Bull punya sejarah mengganti line up ketika jeda musim panas, plus adanya klausul performa di mana tim bisa memutus kontrak sang pembalap jika dirasa penampilannya kurang memuaskan. Setelah GP Belgia, Red Bull mengadakan rapat evaluasi di Milton Keynes, yang salah satu isinya adalah penentuan masa depan Sergio Perez. Pada akhirnya, meski banyak pihak menilai performa Checo tidak cukup layak untuk berada di level Red Bull saat ini, namun Christian Horner memastikan jika pembalap 34 tahun tersebut akan tetap membalap bersama timnya seusai jeda musim panas. Sejujurnya kami tidak kaget dengan keputusan Red Bull untuk tetap pertahankan Checo. Sejak awal meskipun beberapa kali Christian Horner melontarkan kritikan dan secapek-capeknya tim dengan penampilan Checo, namun jelas jika mereka tidak ada niatan untuk menggantinya di pertengahan musim. Bahkan Helmut Marko yang selama ini dikenal sangat tegas dan kritis ke pembalapnya, ketika ditanya soal masa depan Checo, ia sama sekali tidak berpikir untuk menggantinya setelah jeda. Ultimatum yang ia lancarkan hanya gertakan atau bahkan gimmick saja untuk beri tekanan kepada Perez. Itu karena hal semacam ini bukan pertama kali terjadi. Tahun lalu, Perez juga alami inkonsistensi performa meskipun sudah dibekali oleh mobil sekelas RB19. Sempat diancam masa depannya oleh Helmut Marko, tapi pada akhirnya itu hanya gertakan saja dan Perez tetap dipertahankan sampai akhir musim. Kasus yang sama kembali terjadi di 2024 dan endingnya Checo tetap stay di Red Bull meski performanya inkonsisten. Ada beberapa faktor kenapa Red Bull memilih untuk pertahankan Perez setelah GP Belgia. Pertama, Red Bull masih menaruh kepercayaan yang besar dengan Checo jika melihat performa yang ia tampilkan di awal musim dengan 4 kali podium dari 5 balapan pertama. Hal itu karena Horner berpendapat jika performa buruk Perez belakangan ini disebabkan juga karena penurunan performa dari RB20. Opini itu juga didukung oleh Max Verstappen di GP Belgia kemarin, yang mengatakan kalau masalah utama di Red Bull bukan pada siapa rekan setimnya, melainkan adalah performa mobil yang kalah dari McLaren dan Mercedes. Jika kita lihat ke belakang, anjloknya penampilan Perez dimulai ketika awal-awal RB20 mulai terkejar keunggulannya oleh McLaren atau sejak balapan di Imola. Sejak itu Red Bull mulai kesulitan untuk menjaga dominasinya, sampai akhirnya benar-benar kalah secara kapabilitas mobil dari McLaren dan bahkan Mercedes dalam beberapa balapan terakhir. Tidak mampunya RB20 menyamai performa dari dua tim rivalnya tersebut dianggap merupakan faktor terbesar yang menyebabkan Perez kesulitan dan alami banyak kesalahan. Max Verstappen saja dalam 4 balapan terakhir sudah tidak mencicipi rasanya kemenangan. Dan jika Verstappen saja kesulitan untuk memaksimalkan RB20, apalagi seorang Perez yang skillnya satu tingkat di bawah Max. Red Bull merasa jika performa Perez yang menurun adalah kesalahan mereka dan tim bertanggung jawab untuk membawanya kembali ke penampilan terbaiknya, bagaimanapun caranya. Kenapa Red Bull percaya jika Checo bisa kembali tampil bagus, asalkan mobilnya kompetitif? Dua balapan terakhir di Hungaria dan Belgia adalah race yang nampaknya berhasil meyakinkan Horner jika semua kesulitan yang Perez alami disebabkan karena performa mobil yang menurun. Seperti yang kami jelaskan di video pekan lalu, penampilan bagus Perez di GP Hungaria bisa jadi merupakan faktor yang bisa menyelamatkan karir mantan pembalap McLaren tersebut. Meski alami insiden yang sangat merugikan tim di sesi Q1, namun saat balapan, dia menunjukkan kecepatan yang sangat bagus jika dibandingkan dengan Verstappen dan mampu finish di depan George Russell. Kemudian di GP Belgia, performanya juga lumayan oke, di mana Perez mampu start dari urutan kedua setelah kualifikasi yang sulit dengan kondisi hujan.
Ingat, Checo tak biasanya bisa tampil bagus di kondisi hujan serta sulit seperti kemarin. Dan dengan drivability RB20 yang bagus di trek basah, nyatanya bisa mendongkrak performanya dengan cukup baik. Saat balapan memang tak berjalan sesuai harapan karena Perez langsung kehilangan posisi dari Lewis Hamilton dan setelah pit stop untuk stint kedua, kecepatannya malah semakin anjlok. Namun hal itu bukan serta-merta kesalahan Perez, karena pada faktanya Red Bull sudah menempatkannya pada posisi sulit. Baik Checo ataupun Max, keduanya cuma punya jatah satu ban hard dan dua ban medium, dibandingkan tim-tim lain yang masih punya alokasi dua ban hard. Dan jika kita lihat di GP Belgia kemarin, ban hard punya performa dan ketahanan yang lebih bagus daripada medium, dengan degradasi yang tinggi. Stint kedua Checo bukannya dipasangi ban hard, tapi Red Bull malah memberikannya medium, dan ini membuat kecepatan Perez anjlok di pertengahan balapan, dengan disalip oleh Piastri dan George Russell. Di stint terakhir, praktis Perez sudah tak bisa lakukan apa-apa, karena harus masuk pit lebih awal, dan tak bisa mengejar pembalap di atasnya karena dikorbankan secara strategi demi melindungi Verstappen dari kejaran Lando Norris. Ditambah dengan fakta kalau RB20 tidak sesuperior sebelumnya, membuat Perez cuma bisa mentok finish di posisi ke-8. Jadi kritikan Helmut Marko yang mengatakan kalau performa Perez kolaps di pertengahan balapan bisa dikatakan kurang valid jika melihat fakta di lapangan. Apalagi Verstappen saja tak bisa mengejar George Russell dan Charles Leclerc, serta habiskan stint terakhirnya bertahan dari Norris. Faktor inilah yang pada akhirnya jadi alasan kuat bagi Horner untuk tetap mempertahankan Sergio Perez untuk sisa 2024. Lalu alasan kedua, mengganti pembalap bukanlah solusi yang otomatis bisa meningkatkan perolehan poin di tim. Red Bull tidak yakin jika Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda, ataupun Liam Lawson bisa menggantikan Perez dan langsung perform di RB20. Yang ada, ketiga pembalap itu malah harus adaptasi ulang dengan mobil baru, dan kemungkinan terburuknya adalah malah makin flop karena tekanan besar di klasemen konstruktor, plus kondisi Red Bull yang tak lagi memiliki mobil terkuat di grid. Tidak adanya pembalap alternatif lain membuat Red Bull mau tak mau harus bertahan bersama Sergio Perez setidaknya sampai akhir musim ini atau bahkan sampai 2026 sesuai kontrak barunya. Alasan ketiga, tentu Red Bull tidak bisa semata-mata memutus kontrak Perez begitu saja karena implikasinya yang rumit seperti pesangon dan terancam kehilangan sponsor. Red Bull menginginkan keberlanjutan dengan Checo yang sudah punya ikatan, serta tahu seluk-beluk Red Bull seperti apa ketimbang merekrut pembalap lain yang harus adaptasi lagi. Keputusan Red Bull untuk pertahankan Perez memang bisa dipahami, karena meskipun performanya buruk, tapi mereka tak bisa menutup mata jika faktor terbesarnya adalah mobil yang tidak kompetitif. Namun di saat yang sama, Red Bull juga harus siap menghadapi inkonsistensi Perez lagi setelah ini, dan harus siap memberikannya ultimatum lagi. Secara jangka panjang, kami tak melihat jika performa Perez yang kerap kali inkonsisten ini bisa sustain bagi Red Bull, setidaknya pada 2025 nanti. Perpanjangan kontrak 2 tahun sampai 2026 bagi Perez merupakan hal yang kurang realistis dan jelas tidak dibuat berdasarkan aspek performa saja. Tapi ini adalah keputusan Red Bull dan kami yakin mereka sudah tahu konsekuensi serta apa yang harus mereka lakukan jika penyakit inkonsistensi Perez kambuh lagi. Bertahannya Perez artinya Daniel Ricciardo juga akan habiskan sisa musim 2024 di Racing Bulls. Tapi bukan berarti posisinya aman musim depan. Dan sekarang tekanan beralih membebani dirinya, di mana Ricciardo harus perform lebih bagus lagi supaya bisa stay di 2025. Helmut Marko sudah beri indikasi jika ia ingin tim Faenza tersebut dihuni oleh pembalap muda dan mereka tak bisa menahan Liam Lawson lebih lama lagi jika ingin regenerasi. Bagi Liam Lawson, 2024 adalah kesempatan terakhirnya untuk menaruh kepercayaan kepada Red Bull jika dia akan mendapat kesempatan lagi di F1. Jika kembali dicampakkan, Lawson bisa mengambil tawaran dari tim lain seperti Audi Sauber yang dulu sempat dikabarkan menginginkannya. Andai saja Lawson berhasil diplot sebagai pembalap Racing Bulls tahun depan, otomatis Ricciardo menganggur dan harus mencari tim baru. Skenario terbaik bagi Ricciardo adalah pindah ke Audi Sauber, menemani Nico Hülkenberg atau bahkan ke Alpine jika ada tawaran dari sana. Tapi waktu akan terus mengejar, dan semakin lama masa depan Ricciardo dan Lawson diputuskan, salah satu dari mereka terancam menganggur tahun depan. Jadi, setujukah kalian Perez dipertahankan? Tulis di komentar pendapat kamu, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.